Amin. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, bolehkah salam kiri kanan Anda dulu, mungkin belakang Anda, mungkin suami istri tapi mungkin belum salaman dari tadi pagi, boleh juga, ya kan? Salamilah, katakan kepadanya apa? Hah? Apa Anda bilang? Hah? Merdeka, gitulah. Coba bilang kiri kanannya dulu. Merdeka, iya. Merdeka, iya. Bagaimana ibu-ibu, sudah merdeka? Halo, Bapak, sudah merdeka Bapak? Oh, Bapak bilang saya di bawah ketiak istri Pak, begitu ya. Oke lah, kita bersyukur hari ini kita kembali lagi belajar. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-8 berapa? 81 besok ya, jadi semua akan merayakan, dan kita di gereja juga merayakan dalam bentuk doa untuk bangsa. Jadi kontribusi apa umat Kristiani bagi bangsa ini? Selain dari semua hal yang nanti kita belajar, ada satu kontribusi yang teramat penting, yaitu berdoa bagi bangsa ini. Itu kontribusi penting. Jadi Bapak Ibu, saya ajak besok malam kita bersama-sama di sini berdoa, menyembah Tuhan, menyanyi, tetapi juga kan berdoa kembali dengan kondisi bangsa ini. Oke, hari ini kita akan lihat kebenaran, slide-nya bisakah dibuka? Oke, kita akan lihat judul yang penting, merdeka atau mati. Coba bilang kiri kanannya, merdeka. Oke, merdeka atau mati. Ini kisah perjuangan bangsa ya. Jadi merdekanya karena Kristus atau mati karena dosa. Nah, saudara-saudaraku, kita perlu melihat ini kembali sambil kita mengingat bagaimana perjuangan para pahlawan kita di masa lampau untuk kemerdekaan bangsa ini. Dan kita juga akan coba merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kemerdekaan kita juga atas dosa. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah, pilihan Anda pilih yang mana? Mau merdeka atau mati? Mana yang Anda pilih? Wah, semua pasti jawabannya merdeka. Tidak ada yang mau pilih mati. Padahal kalau di dalam Tuhan, kalau udah mati itu senang. Betul nggak saudara-saudara? Halo? Mati itu sebenarnya senang. Kenapa? Bertemu dengan Bapa di surga, masuk ke dalam kerajaan surga, iya kan? Itulah kalau orang yang sudah betul-betul merdeka di dalam Kristus, matinya dia tidak takut. Tapi orang yang belum merdeka di dalam Kristus, matinya pasti dia ketakutan. Jadi saudara-saudara, pilihan Anda itu penting ya. Pilih yang mana? Ingat, pilihan Anda menentukan hidup Anda ke depannya. Dengar baik bahwa semua yang kita putuskan, menetapkan pilihan, setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Jadi seperti saya juga misalnya, kenapa saya menetapkan pilihan untuk jadi gembala, lalu bersama dengan Bapak Ibu di sini, itu juga ada konsekuensinya. Saya harus berhadapan dengan berbagai corak, model, tabiat, sifat orang, dan juga saya harus siap untuk salah mengerti, untuk tidak dipahami, ya itu konsekuensi. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Halo Bapak Ibu, suami istri, kenapa Bapak Ibu yang hari ini ada bersama, kenapa mau nikah dengan itu, samping Anda itu, pasangan Anda? Hah? Anda menetapkan pilihan kan? Anda memilih pasangan Anda, bagaimana? Ya itu konsekuensinya ada juga, benar nggak saudara-saudara? Betul nggak? Mungkin Anda akan melihat pasangan Anda lihat gini, Tuhan, kenapa lah aku dulu mau sama dia ini ya? Nah itu,
bahasa Inggrisnya bilang rasoi. Artinya rasoi, yaitu pilihan Anda. Itulah yang Anda tetapkan dalam hidup Anda. Dan setiap pilihan dalam hidup ada konsekuensinya. Anda mengerti? Jadi jangan pernah Anda salah menetapkan pilihan. Jadi kalau Anda memilih bekerja di sebuah instansi atau katakanlah perusahaan atau pemerintahan, itu semua Anda harus jalani sesuai dengan pilihan Anda. Itu ada konsekuensinya. Nggak bisa selalu begitu kita menetapkan pilihan pada satu bagian A, kita pikir itu mulus-mulus saja. Nggak bisa. Semuanya akan ada banyak tantangan, ada konflik-konflik yang harus dihadapi. Ya itulah pilihan. Tadi pagi saya sudah bilang, kalau kita salah memilih salon, ibu-ibu, salah memilih salon, rambut Anda jadinya zigzag atau bagaimana, penyesalan Anda cuma 3 bulan. Karena 3 bulan lagi tumbuh, cari salon yang lain lagi yang lebih baik. Tapi begitu Anda salah menetapkan pilihan jodoh teman hidup Anda, berapa lama Anda harus menanggung akibatnya? Seumur hidup Anda lah. Bahasa Inggrisnya tadi itu rasoi. Bahasa Bataknya bilang apa? Mati maho. Emangnya gue pikirin katanya. Tapi ada satu hal, kalau Anda salah memilih juru selamat buat hidup Anda, ini ngeri. Konsekuensinya Anda harus masuk di dalam kekekalan neraka selama-lamanya. Jadi pilihan-pilihan Anda itu sangatlah menentukan bagaimana Anda ke depannya. Dengarkan saya orang muda, banyak anak muda yang dia menetapkan pilihannya, mau kuliah misalnya, dia mau jurusannya A, passionnya di situ, tapi kemudian dengan dipaksa oleh orang tua, dipaksa oleh situasi, akhirnya dia memilih B. Jadi sarjana dia nanti, tetap jadi sarjana, lulus juga, tapi tidak bisa maksimal. Dan kami sudah menemukan ada orang yang sebenarnya dia maunya di hukum, tapi dipaksa orang tua untuk masuk di ekonomi. Tamat kerja CNS, iya, tapi akhirnya hang. Kenapa bisa? Ya karena memang bukan itu pilihannya. Dan akhirnya dia harus menanggung seterusnya. Saudara-saudara, ingat ya, pilihan-pilihan Anda itu ada konsekuensinya. Jadi setiap Anda mengerjakan sesuatu, Anda menetapkan pilihan Anda, mau melakukan A, B, Anda harus siap dengan setiap konsekuensinya. Saudara-saudara, banyak orang tanpa sadar begitu ya, ingin merdeka, tapi tidak tahu caranya. Mau merdeka, tapi nggak tahu caranya gimana saya bisa merdeka. Untuk yang gini bisa kita jelaskan, begini caranya, gitu. Tapi saya tanya saudara, bagaimana para pahlawan kita dulu di dalam berbicara tentang kemerdekaan itu? Apakah Anda pikir gampang? Tidak kan? Berdarah-darah, hancur semuanya. Kadang-kadang satu kampung, satu daerah itu mengalami kehancuran karena kolonial Belanda itu, Jepang yang begitu mengerikan pada waktu itu. Nah, kita yang hari ini ada memang tidak merasakannya lagi, tapi kita perlu untuk mengingat. Di dalam tadi pagi setelah kami berdoa dengan ibu, setelah berdoa, menyembah, mendoakan ibadah kita, lalu saya ke tempat kerja saya, ada kamar memang yang itu, di situ laptop, buku-buku saya semua. Ibu kemudian merenungkan firman, saya masuk ke kamar, lalu saya coba bagaimana ya caranya mengingat para pahlawan yang telah gugur di masa lampau. Akhirnya saya diingatkan lah, menurut saya itu saya diingatkan oleh seorang pahlawan nasional yang dari kampung saya, bernama Kiras Bangun. Dan saya dulu pernah mendengar bagaimana perjuangan beliau. Ya, dia lahir di tahun 1852. Kemudian saya buka Wikipedia dan semuanya saya lihat lagi, dan saya mencoba untuk merenungkan bagaimana dari satu daerah ya
Uruk namanya, bahasanya dulu Uruk. Satu kampung-kampung dia satukan sampai ribuan orang akhirnya datang bersama dari berbagai suku, dari berbagai agama yang ada. Karo itu dulu daerah kami itu adalah Hindu sebenarnya. Ada yang masih perbegu, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Semuanya nggak peduli mau agamanya apa, bersama ribuan dia kumpulkan. Lalu mulai menyerang. Belanda banyak gerilyawan-gerilyawan yang mati dan akhirnya dia pun ditangkap lah dan diasingkan di penjara dan dia mati pada umur 90 tahun. Presiden SBY tahun 2005 menganugerahkan pahlawan nasional padanya. Nah, saya coba merenungkan bahwa ada seorang yang luar biasa dulu. Dia dikenal dengan sebutan Garamata. Garamata itu artinya mata merah. Mata merah kenapa sebutannya? Karena kalau dia sudah mengingat apa yang Belanda lakukan, matanya langsung marah. Dia ngamuknya itu, emosinya langsung membuat matanya kayak berdarah, marah gitu. Nah saudara-saudara, cara merdeka waktu itu bagaimana? Cara merdeka pada waktu itu ya harus berjuang. Darah harus tumpah, iya apa boleh buat demi sebuah kemerdekaan. Itu caranya. Lalu bagaimana dengan kita supaya merdeka dari belenggu dosa? Caranya bagaimana? Yesus yang berdarah-darah, dia pahlawan iman kita. Dia berdarah, dia mati di kayu salib menyelesaikan dosa-dosa kita sehingga kita bisa merdeka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tinggal percaya atau tidak padanya. Itulah yang disebut kasih karunia, itulah yang disebut anugerah. Jadi peperangan di masa lampau, perjuangan para pahlawan itu luar biasa. Coba Anda bayangkan bagaimana juga Yesus yang berdarah-darah untuk menyelesaikan dosa saudara dan saya. Coba Anda renungkan itu. Bandingkanlah dengan para pahlawan sehingga kita bisa memahami kalau bangsa ini bisa merdeka hari ini, itu bukan perkara gampang. Indonesia mengalami kemerdekaannya dari hasil perjuangan yang sungguh menyakitkan. Tapi bangsa-bangsa lain tidak seperti itu. Contoh, Malaysia itu kemerdekaannya bukan hasil perjuangannya. Kemerdekaannya itu diberi oleh penjajah. Inggris, sang penjajah mereka memberikan kemerdekaan. Kalau Indonesia, bangsa kita tidak berdarah-darah, saudara-saudara. Perjuangannya itu tidak gampang, berat. Itu sebabnya saya mengingatkan saudara, Anda harus hargai kemerdekaan itu. Sebagaimana tadi saya pagi merenungkan bagaimana seorang yang saya tahu, walaupun saya tidak pernah berjumpa dengan beliau, Kira Sebangun, tidak pernah karena lahirnya itu tahun 1852. Saya lahirnya tahun 71. Ya, tanggal 28 Oktober ini nanti ini ulang tahun saya ya. Biar Anda mengerti maksudnya saudara-saudara ya. Itu saya itu ulang tahun saya. Nah, beliau 1852, nggak tahu saya tanggal berapa. Maklum zaman dahulu nggak jelas tanggal lahirnya, bulannya bisa beda. Tahun ini bisa beda, tahun depan bisa beda tanggal lahirnya, begitulah. Tetapi saudara-saudaraku yang menarik bagi saya adalah saya coba merenungkan, membawa imajinasi bagaimana dari satu uruk yang lain pindah dari daerah ini, dari Sibolangit terus pindah lagi ke Sibayak terus ke berbagai tempat sampai ke Deli Serdang, sampai ke Pakam. Dan itu dikumpulin, itu luar biasa. Dan semuanya itu tidak ada yang namanya naik mobil seperti kita sekarang, sepeda atau naik sepeda motor gitu. Enggak, semuanya jalan kaki hutan-hutan. Demi memperjuangkan kemerdekaan. Saudara-saudara, luar biasa bukan? Nah, jadi saudara-saudara harus lihat caranya itu. Dengan demikian dengan kalau kita memahami akan hal itu akan membuat kita semakin sadar, iya ya, bahwa tidak gampang. Nah, Yesus tidak mudah juga baginya mati di kayu salib untuk kita. Enggak gampang itu. Tapi dia mau, kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia sayang kita. Para pahlawan dahulu memikirkan bangsa ini ke depannya, bukan hari itu. Bukan saat dia hidup. Bagaimana bangsa ini ke depannya? Itulah para pahlawan kita. Dan kita perlu untuk memahami
Banyak orang selanjutnya katanya sudah merdeka. Ini di penyakit ini. Tapi waktu kita lihat jalannya masih terbelenggu menuju kematian. Sudah merdeka, apa itu? Bangsa ini sudah merdeka secara politik. Bangsa ini sudah menerima kemerdekaan itu, anugerah yang luar biasa. Kita sudah merdeka, betul. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka dari kecanduan akan narkotika? Apakah kita sudah merdeka dari kecanduan akan yang disebut cinta akan uang? Nah, ini kita bilang kita sudah merdeka, tapi dalam perjalanan kita lihat ini orang, mabuk saja kerjanya. Macam mana? Selingkuh saja. Macam mana mau bicara merdeka? Ternyata belum bisa dikatakan dia merdeka secara seutuhnya. Secara politik iya, kita sudah merdeka, betul. Tetapi banyak orang, kalau kita lihat jalan hidupnya, ada orang yang gila-gila pengakuan. Tahu pengakuan? Ada orang yang mau diakui saja. Kalau mau dia dihormati saja. Ada juga tipe orang gitu. Kalau dia ngomong atau apa maunya dialah yang diangkat-angkat. Dialah yang dipuji-puji. Nggak sempat orang muji-muji Anda, nggak sempat. Nggak sempat yang gila-gila pujian, nggak sempat orang muji-muji. Masih banyak urusan. Masih banyak lagi. Babi di belakang belum dikasih makan, nggak bisa lagi itu, nggak usah puji-puji Anda. Nangkap maksud saya? Ada orang gila-gila itu, ada. Belum merdeka, apalagi belum merdeka dari apa? Marahnya, emosinya. Kalau udah marah kayak orang gila. Anda perlu bebas, merdeka kata Anda, tapi lihat hidup Anda. Kalau marah itu seperti orang kesurupan. Saudara-saudara, mari coba kita selidiki bagaimana kita sebenarnya. Ketika tadi pagi itu saya merenung, saya cuma bilang gini, sampai-sampai hasil dari perenungan saya tentang Kiras Bangun itu saya kirim ke grupnya anak-anak, ke grupnya kami, ke grupnya adik-adik kami, ada satu keluarga besar. Saya kirim juga, saya bilang marilah kita mengingat pengorbanan para pahlawan itu. Mari kita isi kemerdekaan ini dalam takut akan Tuhan dan dedikasi yang betul-betul kita pegang dalam bekerja. Nggak main-main saudara-saudara. Gak gampang memang. Tapi ya itulah, sebagai orang yang merdeka, mengisi kemerdekaan itu. Oke? Jadi sekarang Anda cek, Anda sudah merdeka, betul secara politis. Indonesia 81 tahun sudah merdeka, iya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini gimana? Sampai sekarang ku tengok di media sosial, semuanya gila-gila mau kerja, mau pas bawang. Ini aneh ini sebenarnya ini. Anda mengerti maksud saya? Kenapa bisa begitu? Itulah kondisi kita. Mau bagaimana lagi? Itu sebabnya apa bagian saudara? Bagian kita bukan ngomel-ngomel saja. Bagian kita apa? Berdoalah untuk pemerintahan kita. Besok malam kita berdoa, datanglah, ceritakan pada Tuhan, Tuhan begini kondisinya Tuhan, harga bawang begini Tuhan, begini. Anda ngomong di situ di doa. Itulah yang harusnya kita lakukan. Melihat kondisi bangsa ini, apa boleh buat? Saudara-saudaraku, kita bertanggung jawab dengan doa-doa kita. Kita punya sebuah keyakinan, bangsa ini akan bisa berubah. Amin saudara-saudara. Yes. Korupsi di mana-mana Anda tahu. Dan kita perlu berdoa memang supaya Tuhan singkirkan koruptor-koruptor itu semua. Dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Entah bagaimana cara Tuhan lah itu. Itu kita doa bertalu-talu buat bangsa ini. Begitulah yang harus kita lakukan. Next. Ada orang yang memang, nah ini yang terakhir, memang sudah menetapkan dirinya itu ya untuk tidak merdeka. Memang dia maunya mati aja, ya udah mati nggak apa-apa gitu. Karena dosanya ya nggak apa-apa. Ada nggak orang yang begitu? Ada, saya sudah menemukan orang seperti itu, ada. Kita ngomong tentang kebenaran dia sebenarnya Pak,
nggak usah lah Pak, biar nanti Bapak ke neraka gini-gini. Biarlah Pak, nggak apa-apa, di neraka itu ada artis. Dia nggak tahu mukanya sudah hancur semua kalau di neraka. Banyak kawan-kawanku nanti di sana katanya. Ada orang yang menetapkan gitu. Siapa? Di dalam Alkitab. Yaitu ahli Taurat itu. Udah jelas Tuhan sudah kerjakan sesuatu. Udah jelas mukjizat itu menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Sudah jelas ajaran-ajaran Yesus itu ajaran-ajaran kebenaran. Tapi karena iri hati dengkinya, ia tetap menetapkan bahwa ia tetap ada dalam dosanya. Dengan seolah mengatakan kami ini yang lebih benar. Padahal Yesus sudah bilang, aku datang dari surga. Nggak percaya. Umurmu berapa? Bapak kami Abraham itu begini-begini. Yesus bilang, sebelum bapakmu Abraham ada, aku sudah ada. Lalu mereka bilang lagi, umurmu berapa? Belum 50 tahun. Dan Yesus bilang, aku ada sebelum bapakmu Abraham itu ada. Aku berasal dari atas, kau berasal dari bawah. Jadi tidak bisa disamakan. Yesus berasal dari atas. Udah diperjelas pun tetap juga memang keras kepala. Ya sudahlah. Makanya Yesus berkata, hujat terhadap anak manusia itu diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Artinya mati langsung, nggak ada gunanya lagi. Hujat terhadap Roh Kudus itu apa yang dimaksud dengan hujat Roh Kudus? Maksudnya udah Tuhan bicara, sudah dinyatakan, lihat bukti sudah ada, tetap tidak percaya. Ya udah, ke neraka lah pasti. Ada orang yang seperti itu di dunia ini. Banyak. Menjadi ateis itu pilihannya kan, menjadi keputusannya. Dijelasin enggak, memang dia tetap tidak percaya. Apa yang tidak masuk di akalnya, tidak percaya dia, dan dia bilang enggak ada Tuhan itu, dan dia menjadi ateis. Saya kemarin menjemput Pak Pendeta Benyamin Siahaan, Pak Pendeta yang semalam, yang minggu yang lalu ibadah. Di bandara itu ada orang bule, orang Australia. Nah, saya ngomong, saya ngobrol aja, bicara pelan-pelan. Lalu dia tanya saya, Bapak kerjanya apa? Saya bilang I'm a pastor. Oh, saya bilang ya saya leader of the church, saya pemimpin gereja. Dan saya tanya, and you? What do you job? Apa kerjamu? Oh, dia bilang saya konstruksi ini. Ngapain kau kemari? Holiday. Berapa lama? Ya maybe until 2 weeks, mungkin sampai 2 minggu. Nah, satu pertanyaan saya, are you believe Jesus or not? Kau percaya Yesus atau tidak? Tuh, ya maybe. Coba bayangkan situ. Ya maybe. Mungkin. Are you sure? Kamu yakin? Sambil mukain orang barat. Ya mungkin dia putusin itu. Saya bilang, saya ke gereja, kamu nggak ke gereja? Sometimes, kadang-kadang. Berarti antara percaya dan tidak, dia masih linglung dia. Yakin saya nggak ada yang injili dia lagi. Yakin saya pasti ke ateis. Tinggal nunggu waktunya itu. Nah, orang-orang barat itu biasa seperti itu. Jadi dia menetapkan pilihannya. Jadi saudara-saudara, Anda yang bagian mana ini sekarang? Apakah Anda termasuk orang ingin merdeka tak tahu caranya? Atau Anda sudah merdeka tapi dilihat cara hidup Anda masih terbelenggu? Atau Anda memang sudah menetapkan diri Anda, ya sudah mati aja lah, ke neraka juga nggak apa-apa. Kalau ditanya semuanya, apalagi kita yang ada di Nias, pasti semua akan bilang, saya tidak mau ke neraka Pak. Oh iya saya mau ke surga. Apapun ceritanya Pak, saya akan ke surga. Iya. Bersyukur kan? Iya. Tapi tengok hidupnya bagaimana? Saya, Tuan Nifar, saya mau tetap ke surga Pak. Saya ke surga saja, halil. Emangnya kau pikir surga itu ada orang dalam? Hah? Sehingga kau main-main kan Tuhan itu? Jangan anggap remeh saudara-saudara. Pilihan ada di tangan Anda. Sekali lagi, setiap Anda memilih, apapun pilihan Anda, ada konsekuensinya. Tidak bisa tidak.
Saya bisa menikah sama ibu sampai hari ini. Ya itulah konsekuensi saya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Bagaimana modelnya begitu? Ya begitulah. Taulah turunan raja. Ngerti kan? Guguknya, apanya semua lengkaplah sudah. Haleluya. Amin, saudaraku. Ya, begitulah dia. Ya pilihan ya begitu hidup saya. Jadi kalau hari ini ada yang mau menikah, tanggung rasai. Tanggung. Semuanya. Saya tahu ada yang mau menikah, ada yang mulai punya pasangan ya, nanti ya sebentar lagi akan menikah. Bikinlah. Nah, teruskan. Jangan merasa, abang ini baik sekali gini. Nggak seindah casingnya itu. Aku kasih tahu. Sama seperti HP canggih. Untuk apa HP canggih? Begitu dibuka nggak ada paketnya. Sama aja bohong, saudara-saudara. Ada itu cantik dari luar aja kelihatan begitu. Sama perempuan juga gitu. Jangan kau lihat yang belum menikah nih, yang belum menikah, yang udah menikah jangan coba-coba ulangi. Oke, kalau mau ya doakan cepat mati dulu kan gitu, baru bisa diulang. Tapi bagi yang belum menikah kadang-kadang kita tertipu. Kita lihat, luar biasa. Cara jalannya lagi keletak. Nggak seindah casingnya itu, saudara-saudaraku. Kenapa? Ada asam uratnya itu. Anda tidak tahu. Jadi begitu Anda menetapkan pilihan ini, ya tanggung akibatnya, konsekuensinya begitu. Tapi kan banyak orang merasa kalau sudah memilih, semua mau serba enak, semua mau santai, semua pokoknya enak saja, pokok suka-sukanya. Mana bisa begitu? Jadi sebelum Anda menetapkan pilihan untuk jodoh Anda, buka matamu lebar-lebar. Buka mata lebar-lebar. Setelah nanti menikah, tutup matamu rapat-rapat. Jangan lagi lihat-lihat terus semua kekurangannya. Begitu hidup. Karena itu konsekuensinya. Nah, kita kan beda. Kalau sudah menikah, kita suka gampang lihat apanya? Kekurangannya, kelemahannya. Itu. Makanya kita kacau. Saya kalau sama ibu banyak kali konflik kami kadang-kadang. Gitu ya. Tapi begitu apa? Aduh Tuhan, kulihat lagi dia tiap pagi menyembah. Itu kelebihannya. Aku kadang-kadang masih tidur. Pa. Kadang-kadang pakai kakinya. Pa. Ngapain? Doa. Itu kan kelebihan. Oh iya ya, berdoa. Lalu mulai ambil gitar Pak katanya. Saya bilang nggak usah pakai gitar. Nanti kau ngantuk kau. Ambil gitar. Dia perintah, saudara-saudara. Itu kelebihan juga. Diambil lagi gitar, nyanyilah. Begitu udah mulai bergerak badan, hilang ngantuk, mulai menyembah Tuhan. Tengok terlihat, udah 1 jam. Doanya udah nyanyi. Itu kelebihan. Tapi kadang-kadang kan kalau ada ini ya, bapak-bapak disuruh istrinya, Pak berdoa, sibuk kali kau. Jangan kau atur-atur aku. Gawat saudara-saudara. Jangan kau atur-atur, aku kepala. Ngeri saudara-saudara. Lalu istrinya bilang, aku hanya mengingatkanmu. Tak perlu diingat-ingat, udah tahu aku itu. Udah firman, udah di kepala aku semua firman itu. Luar kepala semua. Tahu, udah di luar kepala semua. Sambil di luar kepalanya apapun tak masuk di kepalanya, saudara-saudara. Sambil begitu hebatnya. Ngeri. Halo, bilang kiri kanannya, kayaknya aku mengerti siapa yang dimaksud itu, saudara-saudaraku ya. Pilihan ada di tangan saudara. Jadi saudara-saudaraku, kalau begitu dunia menawarkan kebebasan. Karena bicara kemerdekaan tadi, kita kan sudah merdeka, betul secara politik, benar sekali. Tapi kemudian ditawarkan kepada kita kebebasan, namun sayangnya dosa di dalam kita ini masih berkecamuklah kita dan akhirnya menghasilkan perbudakan baru. Bukan lagi perbudakan dari kolonial Belanda, tapi perbudakan di dalam diri yang terus menerus dibelenggu oleh dosa itu. Apa saja itu? Banyak kecanduan. Kecanduan alkohol, kecanduan pornografi, kecanduan gadget itu HP Anda, game online, kecanduan pinjol, pinjaman online terus. Lalu kecanduan yang banyak sekali. Hobi juga jadi candu, banyak. Cinta uang, maunya diakui manusia seperti saya bilang tadi. Kesombongan, iri hati masih bercokol. Kenapa?
Karena tadi kita mendapatkan kebebasan di dalam Tuhan, mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan dari perjuangan bangsa, perjuangan para pahlawan. Namun kita tidak gunakan kemerdekaan itu, justru membuat kita gunakan dengan kebebasan sebebas-bebasnya, sehingga kita diperbudak. Yesus Kristus memberi kemerdekaan yang sejati. Jadi begitu dosa diselesaikan dalam hidup ini, akhirnya harusnya kita bisa memahami, hati kita akan menemukan damai sejahtera. Kita akan dikendalikan oleh cinta kita padanya. Bagaimana kita memahami cinta Yesus itu pada kita? Ya itu tadi di kayu salib. Karena cintanya itu, dia mati, darahnya tercurah untuk kita. Kita dibebaskan dari dosa ketika kita percaya. Damai sejahtera, identitas kita sebagai anak Allah itu diberikannya. Arah tujuan hidup pun dituntunnya kita. Wah, itu kemerdekaan sejati di dalam Tuhan. Jadi dengan semua kebebasan-kebebasan dalam dunia ini, itulah yang membuat sebenarnya segala sesuatunya menjadikan kita budak dalam kebebasan itu. Kebebasan apa saja? Banyak. Satu, kebebasan kita mengakses internet. Akhirnya kita jadi budak kan? Kebebasan kita dalam berbicara. Akhirnya kita jadi budak juga. Karena terlalu banyak ngomong semua. Dan yang anehnya saudara-saudara, begitu bebas dikatakan kebebasan bagi kita, tapi ternyata kita masih bisa merasa kesepian, bukan? Coba saya jujur, yang punya media sosial tidak salah ya, Anda punya Facebook atau Instagram. Sekarang orang pakai Instagram. Salah kan? Nggak salah. Kadang-kadang coba kita lihat siapa followernya, berapa banyak followernya. Misalnya kalau kita tengok, wih followernya apa? Contoh nih 10K. Wih. Langsung dibuat follow back ya, dikirim follownya, follow back ya. Ditengok followernya, 10K. Begitu ditengok, kau berapa? Saya K. Maksudnya hanya K saja, isinya nggak ada maksudnya. Yang 10K merasa, saya punya pertemanan luar biasa. Tapi maaf saudara, udah begitu banyak teman followernya, tetap merasa kesepian nggak? Jawab saya. Hah? Kalau ada masalah Anda kesepian nggak? Iya. Banyak teman tapi sepi. Bayangkan, banyak sekali berita-berita dunia, begitu banyak. Tapi nggak mengenal siapa Tuhannya. Sampai-sampai nggak ngerti. Ini coba ya. Sekarang ini kan banyak orang yang suka sekali yang namanya ibadah lewat YouTube. Ngerti? Jadi ini hari Minggu nih. Kamu nggak gereja? Nggak perlu. Kita gereja itu adalah kita. Kita gereja itu kita. Oke. Terus bagaimana maksudnya kalau kita? Ya sudah, kita ibadah di rumah saja. Jadi bagaimana? Online. Online saudara-saudara. Buka, handphonenya dibuka, taruh situ. Ikutlah dia ibadah begitu. Dengerin firman gini. Udah ibadah dia. Sudah ibadah. Lalu ditanya, bagaimana kamu gini? Samanya semua itu. Ya siapa? Kau harus kenal gembalamu yang bisa menuntunmu. Tuhan Yesus, gembalaku yang sejati. Keren kali saudara-saudara. Mantap tuh. Oh iya. Jadi bagaimana? Online. Begitu anaknya mau menikah, datang sama gembala, bagaimana? Online saja, online menikah. Online. Begitu mau menikah, saudara, gue udah bingung. Gimana mau menikah ini, dinikahkan bagaimana? Online. Yang laki-laki di Australia, yang perempuan di Tarutung. Di online kan lah itu. Ya nggak mau. Ya, tapi pertanyaannya, tadinya kau bilang bagaimana? Kau bilang kau yang gereja.
dirimu gereja. Ya sudah, online kan saja. Nah, inilah tanpa sadar begitu canggihnya teknologi justru diperalat supaya kita tidak mengenal suara yang sesungguhnya. Padahal banyak suara di media sosial. Banyak kali informasi yang Anda dapatkan. Tapi akhirnya kita tetap takut, kita tetap cemas karena saking banyaknya informasi. Kita menjadi gentar, betul nggak? Terlalu banyak informasi ini. Peranglah di sana, peranglah di sini, gimana di sana, gimana di sini. Semalam pagi-pagi jam 7 berita masuk langsung ramai di media sosial. Gempa di Flores. Wah, itu sampai guncangan. Kita pun dapat imbasnya semalam, ya kan? Walaupun tidak kuat kali, betul kan? Iya. Wah, itu bagaimana? Pertanyaan saya, dapat informasi kan? Pertanyaannya, dengan begitu banyak informasi, apakah manusia tidak makin cemas? Makin cemas. Aduh bagaimana gempain? Aduh bagaimana? Makin takut gara-gara banyaknya informasi itu. Inilah bahasa yang disebut paradoks zaman modern. Paradoks itu hal yang jadinya kayak berlawanan. Banyak teman tapi kesepian. Banyak informasi tapi makin cemas. Banyak sekali yang diketahui segala macamnya tapi tidak kenal suara yang benar-benar. Gembalanya dia nggak kenal. Banyak sekali pengetahuannya tapi ternyata membuat dia semakin hari semakin takut akan hari depan. Padahal banyak pengetahuan. Contoh, saya kasih tahu contoh nih. Kalau Anda seorang ini bapak ibu yang dokter di sini, kan canggih kan? Kan hebat ya, punya pengetahuan ilmu kedokteran, ilmu ya bagus kan? Yes, betul. Tapi hati-hati. Saya menemukan di Medan saja spesialis jantung. Apa yang terjadi? Matinya sakit jantung. Itulah paradoks. Spesialis ginjal, matinya sakit ginjal. Itulah paradoks tadi. Jadi saudara-saudaraku, kembali lagi bahwa kemerdekaan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Hanya ada dalam Kristus. Nah, ayat firman Tuhan berkata, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Pilihan ada di tangan saudara, maut atau hidup kekal. Andalah yang menetapkan itu dalam hidup saudara. Dosa menghasilkan maut, sedangkan karunia Allah itulah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Jadi kalau dulu para pejuang kita berjuang habis-habisan, nyawanya dikorbankan, darahnya tertumpah, begitu banyak harta benda yang hilang. Tetapi Kristus menyelesaikan dosa kita dengan apa? Pengorbanan dirinya sendiri. Itulah karunia Tuhan. Jadi kemerdekaan di dalam Yesus, karunia itu bukan kita yang berjuang mati-matian. Yesus yang mati-matian di atas kayu salib. Dan kemenangannya itu diberikannya pada kita. Itulah karunia Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dia tidak mengenal dosa. Kenapa? Dia telah dibuatnya menjadi dosa. Ya karena dosa kita ditimpakan padanya. Sehingga kita ini bisa dibenarkan. Bahasa yang lain, kalimat kata yang lain adalah diperdamaikan dengan Allah. Kita ini seteru, musuh Allah karena ada dosa. Tapi melalui pengorbanan Yesus, kita merdeka, kita diperdamaikan dengan Allah. Itu sebabnya Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Itulah karunia Allah tadi. Nah, kalau orang yang sudah merdeka, kalau orang yang sudah dibenarkan, kalau orang yang sudah dibebaskan, harusnya, kata ayat itu selanjutnya, karena itu. Karena apa? Karena sudah dimerdekakan Kristus.
berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kalau Anda bilang Anda sudah merdeka, ini kita untuk bangsa ini, Indonesia kita secara bangsa, kita merdeka, jangan lagi kita mau masuk dalam kuk perhambaan juga. Apa perhambaan yang hari-hari ini? Ya itulah koruptor di situ. Ngeri-ngeri. Dipermainkan hukum itu, udah jadi hamba di situ, diperbudak. Nah kalau kita di dalam Yesus, kita sudah benar-benar merdeka, harusnya kita tidak lagi mengalami kuk perhambaan. Diperhamba oleh apa? Diperhamba oleh apa yang Anda pegang sekarang itu, teknologi. Apa yang Anda pegang sekarang itu diperhamba oleh itu. Atau diperhamba oleh sakit hati, yang tadi kecemasan. Tapi dalam kitab Galatia khusus kepada jemaat Galatia, kuk perhambaannya itu adalah, Paulus ingatkan kepada jemaat Galatia, kuk perhambaannya itu kalau dibaca dengan teliti adalah perihal sunat. Apa perihal sunat? Jadi orang Galatia ini percaya bahwa kemerdekaan sejati benar-benar adalah Yesus, tapi ada tambahannya dibuatnya. Apa tambahannya itu? Sunat. Jadi oke, kau percaya Yesus, ya diselamatkan, oke, tapi harus ada tambahannya. Apa? Sunat. Jadi kalau kau tidak disunat, kau nggak bisa diselamat. Paulus sampai bilang, masakan kau diperhamba lagi oleh sunat? Kau sudah benar-benar merdeka dalam Kristus. Mengapa jemaat Galatia begitu cara berpikirnya? Karena jemaat Galatia ini sebagian besarnya adalah orang-orang Yahudi yang bertobat. Jadi orang Yahudi, namanya Yahudi, masih memegang erat kuat Taurat mereka di masa lampau. Sehingga mereka mencoba menambahkan iman di dalam Kristus itu, ditambahkan dengan sunat. Itu kuk perhambaan. Nah kita juga kadang-kadang gitu. Iman yang sudah sungguh itu kita tambahkan kuk yang lain. Kuk apa? Ya itu tadi itu. Kita sudah diselamatkan, tapi diperbudak oleh pinjol, diperbudak oleh pornografi, diperbudak oleh kecanduan narkotika, kecanduan obat minuman keras, semuanya. Nah harusnya tidak lagi, saudara-saudara, tidak lagi. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan harusnya kita menjadi hamba kebenaran. Itu sebabnya dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan di sana dengan begitu terang bahwa kalau kamu itu saudara-saudara sudah dipanggil untuk merdeka, janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Harusnya apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih yang ada pada kita itu. Saudara-saudaraku, mari kita gunakan kemerdekaan yang sudah kita peroleh hari ini. Kita isi. Amin saudara-saudara. Kita isi. Jangan gunakan kesempatan lagi buat dosa. Nah, saya coba bandingkan. Dengar ya. Kalau seandainya zaman dulu perjuangan para pahlawan begitu luar biasa. Dan akhirnya kita merdeka 17 Agustus 45. Marilah kita mengisi kemerdekaan itu dengan mewarisi semangat para pahlawan itu. Berkorban, sungguh-sungguh. Luar biasa itu saudara. Zaman sekarang sulit loh cari orang yang ngisi kemerdekaan dengan semangat itu. Mana, apakah mau berkorban? Banyak orang gak mau. Malah harusnya dia mengumpulkan, bukan berkorban, mengumpulkan sebanyak mungkin. Saya tanya, dengan mengumpulkan sebanyak mungkin, apakah dia semakin puas? Justru terikat, justru dia diperbudak oleh uang itu. Nggak ada damai sejahteranya lagi. Seorang aktris Hollywood bernama Angelina Jolie. Angelina Jolie seorang aktris yang sangat terkenal. Dan saya tidak tahu tahun berapa pastinya, itu ada artikel. Beberapa tahun yang lalu lah pokoknya. Dalam artikel dia menyampaikan sesuatu yang menurut saya itu sesuatu yang sangat berharga bagi kita juga. Apa dia bilang? Dia berkata, baru kali inilah aku merasa bahagia benar. Loh, memangnya sebelumnya gimana? Dia kan artis terkenal.
dipuja-puji orang. Soal uang jangan tanya, soal ketenaran jangan tanya. Banyak hal, banyak yang bisa dia dapatkan, tapi dia nggak merasa bahagia. Sampai kemudian dalam sebuah catatan itu berkata, baru kali ini aku merasa bahagia. Apa rupanya yang dilakukannya? Jadi saudara-saudaraku, dalam sebuah kesempatan dia punya teman, lalu mengajak dia ikut serta untuk membantu orang atau anak-anak yang mengalami kesusahan, kesulitan akibat perang di Afghanistan, Pakistan, ya. Lalu teman itu bilang, kalau kau punya uangmu ada sedikit, donasikanlah. Kalau mau ada apamu, ada sedikit banyaknya hartamu, cobalah. Lalu dia donasikan. Lalu dibantulah banyak anak-anak kelaparan itu akibat perang itu, yang tidak punya orang tua, yatim piatu ya. Dan ditolongin. Sekali waktu diajak dia pergi ke sana melihat. Dan waktu sampai di sana, karena memang sudah diberitahu bahwa mereka banyak dibantu oleh Angelina Jolie dari uangnya, dari donasinya. Dan begitu dia sampai di sana, anak-anak semua mengejar dia dan memeluk dia. Ibu, ibu, kami ini sudah senang, kami tidak lagi kelaparan. Ibu sudah tolong, dipeluk, dan dia di situ dia meneteskan air mata, dan disitulah dia berbahagia. Dan disitulah dia mengungkapkan dalam tulisan itu bagaimana sekarang arti bahagia. Jadi akhirnya kesimpulannya, saudara, bahagia itu bukan berapa banyak yang Anda bisa dapat, tapi berapa banyak yang Anda bisa beri. Di kebahagiaannya rupanya itu kesimpulannya. Sama dalam konsep kemerdekaan, berarti bahwa Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Dan kalau kita mengisi kemerdekaan dalam Kristus, karena kita sudah dimenangkan dari dosa, sudah diselamatkan dari dosa, dan kita mencoba untuk melayani seorang akan yang lain, kata Atia tadi kan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, maka kita terbebas dari kuk perhambaan yang namanya perhambaan meninggikan diri sendiri, perhambaan kesombongan diri. Saudara-saudara, banyak, ingat ya, banyak orang tanpa sadar kalau dia mempraktekkan konsep Alkitab, bukan Kristen ya, konsep Alkitab, dia mendapatkan berkatnya juga. Karena Alkitab ini bukan untuk orang Kristen, sebenarnya untuk semua orang. Kalau dia belajar untuk mempraktekannya, dia dapat berkatnya itu. Bagaimana dengan generasi Z, maksudnya Gen Z, mengisi kemerdekaan? Kalau kita sudah merdeka, inilah, sungguh-sungguhlah engkau. Literasimu bagus, literasi artinya buku-buku yang kau baca secara digital, belajar, gunakan handphonemu. Ini untuk anak-anak muda. Iya dah. Asah keterampilanmu. Dari handphonemu itu kau belajar banyak. Peduli pada sosial lingkunganmu. Jangan suka membuli teman. Ada budaya-budaya yang harus dilestarikan. Warga negara yang aktiflah kita, berinovasilah kita. Oke, bagi kita secara umum, ya mungkin saya beritahu, kita harus belajar terus. Sungguh-sungguh belajar. Orang tua juga harus sungguh-sungguh belajar. Terus belajar. Terus belajar. Bagi anak muda, naikkan kompetensimu. Jangan berhenti untuk berkembang. Itu mengisi kemerdekaan. Pendeta juga, jangan bilang pendeta enggak. Pendeta juga termasuk saya. Jangan berhenti. Terus belajar. Dan saya sampai hari ini akan terus mau belajar. Apapun ceritanya, sebagai apalagi seorang pemimpin, di dalam sebuah kalimat kepemimpinan berkata begini, John C. Maxwell, seorang ahli kepemimpinan dunia, dalam banyak buku-bukunya, dia mengungkapkan satu hal penting. Seorang pemimpin itu adalah seorang yang mau belajar. Berhenti belajar, itu artinya Anda berhenti memimpin. Jadi belajar terus. Belajar terus. Coba mulailah berkarya, jangan suka berkomentar saja. Ya, isilah kemerdekaan, jangan cuman lihat salah orang, lihat kekurangan orang. Tapi coba berkaryalah, apa yang bisa Anda lakukan? Ya, pedulilah pada lingkungan Anda. Halo, saya kasih tahu contoh ini penting. Sampah di rumah Anda. Hei. Orang tua yang punya anaknya ini, anak gadis. Cobalah lihatlah rumah kita.
Oke, tadi pagi saya sudah mungkin agak saya tahu mungkin mereka mau tersinggung atau tidak ya, tapi saya sudah sampaikan ini benar. Ada orang anak gadis, anaknya ada, tapi tempat tidur di bawah tempat tidurnya pun sampahnya minta ampun, debunya tak pernah disapu. Lalu berkata apa? Merdeka, merdeka. Enggak usah merdeka, urus dulu debu di bawah itu, urus dulu. Itu dia. Ngerti maksudnya saudara-saudara? Yang laki-laki juga gitu, merdeka, merdeka. Begitu saya masuk ke kamarnya, ya Tuhan, baunya minta ampun kamarnya. Di situ rupanya bergantunganlah semuanya. Ada ini, celana Batman, Superman, Spiderman. Udah bau minta ampun. Kalau ini dikumpulkan, ditaruh ke laut Nias, matikan tongkol semua gara-gara itu saudara. Lalu ngomong apa? Merdeka, mereka. Urus dulu celana Batmanmu itu. Itulah dia. Mohon maaf. Anda tersinggung terserah lah ya. Itu namanya peduli lingkungan. Lingkungan apa? Lingkungan Batman. Ngerti gak saudara-saudara? Sudah. Selesaikan dulu. Anak-anak tuh diajari tuh peduli lingkungan. Sampahnya gimana? Coba ya. Guru sekolah minggu. Saya udah berapa kali bilang kemarin tuh. Anak-anak, kenapa ya sampah terus menerus ada di situ? Guru sekolah minggunya bilang begini. Sudah berulang-ulang Pak kami sampaikan. Aduh Pak, masih juga dibuang sembarangan sama anak-anak. Sampah dibuang saja begitu. Kertas-kertas permen apa bungkus-bungkusan apa itu yang dia makan itu ya. Wah, dibuang begitu saja. Akhirnya saya sadar, yang salah bukan guru sekolah minggunya. Kenapa? Karena guru sekolah minggu hanya 2 jam. Mana sanggup 2 jam melawan bapak ibu, anak bapak ibu yang tiap hari, tiap menit, tiap jam ada di rumah. Nggak sanggup gurunya sekolah minggu, nggak sanggup itu mengingatkan. Bapak ibu lah yang kasih teladan. Coba lihat, kalau ada sampah situ, ambil, masukkan tong sampah. Saudara ya, kemarin sama yang bagian apa Ina Naila dan Ina apa kemarin saya telepon, coba dulu selesaikan dulu tuh sampah di parkiran itu Bu. Oh iya Pak, iya kan. Mereka selesaikan. Nggak sampai 2-3 hari datang lagi. Udah dibersihin, dicabutin semua sampahnya, datang lagi. Akhirnya saya pikir ini bicara apa? Watak. Ini sudah jadi sebuah karakter. Barang siapa yang pernah ke luar negeri, gak usah jauh-jauh, Singapura atau Malaysia saja. Anda lihat bagaimana. Malu kita. Apalagi kalau Anda pergi ke Korea Selatan. Ketika saya dulu diberi kesempatan 2 minggu di Korea Selatan, di mana-mana semua, nggak ada soal sampah itu, nggak ada. Peduli lingkungan, coba peduli lingkungan Anda coba, maaf ya, bapak ibu yang punya anak, rumah Anda besar, bagus, mohon maaf ya, satu bunga pun tak ada di situ sudah. Yang ada di situ tengok apa tuh? Bunga lidah mertua, hanya lidah mertua yang ada di situ saudara. Lidah menantu nggak ada saudara-saudara. Ajaib. Itu namanya peduli lingkungan. Kalau lidah mertua nomor 1 ditanam banyak-banyak supaya ngerti mertua itu, gitu ngerti nggak? Tapi lidah menantu nggak ada ditanam saudara-saudara. Saudara-saudara, bukan rumah itu bukan bicara besar atau kecil, tapi bagaimana kita mengelolanya dengan benar. Coba mulailah, bersihkanlah. Jangan ngomong merdeka, merdeka. Ya ampun, di bawah tempat tidur Anda lihat, masya Allah, astagfirullah, sarang laba-laba di situ semua. Itu namanya mengisi kemerdekaan. Mohon maaf, mungkin ada yang agak-agak kurang bisa menerima, tapi ya terserah lah ya. Ntar lagi kita pulang kok, nggak apa-apa. Kontribusilah pada masyarakat, apa yang bisa Anda beri. Seperti tadi saya bilang Angelina Jolie, berkontribusi apa yang bisa. Tapi ada yang bilang, Pak saya nggak punya uang. Oke, nggak apa-apa. Tapi tenaga ibu bagaimana? Aduh saya juga nggak bisa tenaga, gimana Pak, sibuk semuanya. Oke, lalu apa yang bisa? Lalu karena dia ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu bilang berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus aku berkata berjalanlah. Jadi dia punya cuma apa? Nama Yesus. Oke lah, kalau kau cuma punya itu dalam dirimu, lakukanlah, melayanilah. Tapi bilang nggak bisa Pak, bagaimana? Ya sudah, kalau nggak bisa senyumlah. Kurang nggak bisa lagi senyum. Senyum,
Nggak bisa juga. Senyum. Iya, coba. Tetangga juga. Salam. Iya, nggak bisa juga itu. Sadarlah, udah muka kita pas-pasan juga. Senyum juga susah. Menderita orang lihat muka kita sebenarnya. Cuman karena kita senyum, jadi agak sedikit merdeka gitu saudara-saudaraku. Jadi banyak alasan. Cobalah mulai berkontribusi. Dan yang terakhir, cobalah Anda mulai pikirkan dengan matang. Anda kerjakan dengan baik semuanya dengan melakukan sesuatu hal di media sosial. Hal-hal yang baik Anda bisa posting. Bijak menggunakan media sosial. Bijak. Amin. Amin saudaraku. Bijak. Haleluya. Nah, minggu yang lalu, 2 minggu lalu saya sudah bagikan kan. Dahulu dan sekarang. Betul kan? Ya kan? Ada kecelakaan gimana kalau dahulu? Hah? Rame-rame menolong dia. Itu tahun 80-an itu. Tahun 90-an begitu ada yang jatuh mulai posting, mulai. Wah, itu udah berubah kan? Diposting yang jatuh itu. Tapi tahun 2020 apa yang terjadi? Orang yang jatuh itu yang memposting dirinya begini. Selfie dia. Live aku jatuh kayak begitu dia saudara-saudara. Udah beda sekarang, udah aneh-aneh. Bijaklah saudara-saudaraku menggunakan media sosial dengan benar. Amin. Saya akhiri. Kalau begitu, hidup kita sebagai orang merdeka, saya mau katakan yang pertama, orang merdeka akan berkata dalam dirinya setiap hari, aku bukan lagi hamba dosa. Aku sekarang adalah anak yang dikasihi Allah. Aku menjadi orang yang sudah dimerdekakan. Dan kemudian kalau dia beribadah, orang yang sudah merdeka itu, dia beribadah bukan karena ingin mendapatkan pahala, bukan karena terpaksa, tetapi karena dia mengasihi Tuhan. Jadi Anda beribadah hari ini karena Anda mengasihi Tuhan. Jadi lakukanlah itu. Isilah kemerdekaan sebagai orang merdeka. Dan kalau Anda pergi ke gereja juga, jangan berpikir kalau saya tidak pergi maka Tuhan murka. Tidak bicara itu. Anda ke gereja bukan karena takut dihukum. Takut dihukum itu namanya mentalitas budak. Minggu depan saya akan coba membagikan kepada saudara dan saya tentang mentalitas budak dan mentalitas orang merdeka. Dan kemudian saudara-saudaraku, kalau kita pergi ke gereja itu karena kita rindu akan Bapa. Dan ketika kita salah, nah ini penting. Kalau Anda salah, Anda harus belajar mengakui bahwa Anda salah. Bukan akhirnya Anda jadinya takut, lalu kemudian Anda tidak mengakui, dan kemudian Anda lari dari Tuhan. Tidak. Justru kalau Anda tahu Anda salah, supaya Anda tidak terbelenggu dengan kesalahan itu. Anda tidak terbelenggu dengan rasa bersalah. Tidak terbelenggu dengan terus-menerus tuduhan-tuduhan setan. Belajarlah untuk mengakui salah saudara dan saya. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya kesalahan sama anaknya, alangkah manisnya kalau Anda punya kerendahan hati untuk mengakui salah saudara. Ingat, tidak ada yang sempurna. Kemarin minggu yang lalu waktu Pak Pendeta Benyamin menyampaikan itu, dia sudah ceritakan bagaimana anaknya mengatakan bahwa dia sebenarnya benci bapaknya. Halo bapak-bapak semua, aku kasih tahu, ketika Anda tidak belajar untuk mengakui salah saudara, ketika Anda tidak punya sebuah keinginan untuk Anda berkata jujur pada anak istri saudara, pada anak-anak terutama, percayalah, di saatnya nanti anak-anak itulah yang menjadi musuh Anda yang sesungguhnya, bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Anda akan jadi musuhnya. Itu akan terjadi. Dan saya sedang menangani satu kasus seperti itu sekarang ini. Anaknya lah yang menjadi musuhnya. Dan bapak itu sampai bingung, kenapa anak saya begini Pak? Dulu baik sekali, dulu sekolah minggu, dulu orang-orang ini semua bilang dia penurut. Jawabannya adalah karena dia tidak pernah belajar mengakui salahnya. Dan akhirnya anaknya jadi musuhnya sekarang ini. Dan itu sangat menyedihkan, sangat menyakitkan.
Oke, selanjutnya, jadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka, dia akan gunakan kemerdekaan itu, kesempatannya untuk melakukan kebenaran, memuliakan Allah, mengasihi Tuhan, dan dia melayani sesamanya. Akhirnya, apakah saudara ini orang yang sudah merdeka atau belum? Atau Anda memang belum menetapkan pilihan Anda untuk menjadi orang merdeka? Saya hari ini tantang saudara untuk saudara buka hatimu, bilang pada Tuhan, aku mau merdeka Tuhan, aku mau merdeka. Bisa jadi Anda sudah dimerdekakan secara politis, betul, tapi mungkin ada 1-2 bagian yang kita belum merdeka. Datang pada Tuhan. Yesus mau memberikan kemerdekaan sejati buat saudara dan saya. Dosa apa yang mengikat Anda hari ini? Judi online. Apa dosa yang mengikat Anda? Datang pada Tuhan hari ini. Katakan, Tuhan, aku mau bebas, aku mau merdeka, lepaskan aku Tuhan. Dan datang dengan sebuah kerinduan, saya percaya Dia akan memerdekakan saudara. Amin, saudaraku. Siapakah di sini yang punya rasa takut, rasa cemas akan hari esok? Karena anaknya bagaimana bisa kuliah, bagaimana begini, dan itu membuat dia terganggu betul. Tidurnya terganggu, sukacitanya terganggu. Datang pada Tuhan, beritahu pada Tuhan, Tuhan, ini aku lagi khawatir betul, takut aku menghadapi hari esok. Saya percaya, karena kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Yesus, maka Dia pasti akan tolong saudara. Waktu kita berdosa, waktu saya berdosa saja, Dia, Allah yang setia itu, Yesus yang setia memberikan nyawanya untuk kita. Masakan sekarang, kalau kita percaya Dia tidak tolong saudara dan saya? Mustahil, mustahil. Dia akan tolong saudara dan saya. Percayalah. Percayalah. Karena Yesus, di dalam Yesuslah kemerdekaan sejati kita peroleh. Nah, saya berharap kita akan pulang dengan sebuah damai sukacita. Pulang dalam kebebasan, di mana kita hidup kita menjadi baru di dalam Dia. Tuhan memberkati kita semua. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan.